Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya pemirsa, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mas Mahes yang merupakan seorang mahasiswa. Mari kita simak bersama. Pak Ustadz, mau tanya dong, boleh nggak kita sebagai seorang muslim ikut meramaikan atau merayakan Natal juga? Bahkan hanya sekedar mengunjungi saudara kita yang non-muslim. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Mahes ya yang tadi bertanya Pak Kiai. Setiap tahun nih pertanyaannya biasa ya ditanyakan. Ini sudah di akhir tahun, biasanya ada saudara-saudara kita yang juga merayakan hari raya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim sebenarnya? Saya diajarkan oleh guru saya, kalau menjawab itu harus kita perinci. Perinci, betul. Yang ini pertama yang saya suka dari Kiai adalah Faiz. mengucapkan selamat Natal. Yang kedua adalah menjaga perayaan Natal. Yang ketiga ikut perayaan Natal. Ini berbeda-beda. Yang pertama harus kita ingat adalah ketika saya berinteraksi dengan non-muslim, itu saya tidak sedang mengakui akidah mereka. Tidak sedang juga mengakui ritual ibadah mereka. Tetapi saya sedang mengakui eksistensi mereka yang dijamin hak-hak beragamanya baik oleh syariat Islam yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, la yanhakumullah, Allah tidak pernah melarang kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu, artinya non muslim yang hidup damai dengan saya, antabarruhum, untuk saya berbuat baik wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap proporsional. Oleh karena itu ini harus selalu diingat. Oleh karena itu, mengucapkan selamat Natal dalam artian memberikan jaminan assalam, kedamaian dan keamanan. Jadi kalau saya bilang nih sama tetangga saya juga pernah hidup di satu lingkungan yang ada non-muslim. Kemudian saya datang misalnya bertemu di jalanan, saya katakan, selamat ya nanti malam merayakan Natal. Itu bukan saya dalam konteks, saya ridho dengan akidah dan ibadah dia. Tapi saya akan menyatakan kepada dia bahwa saya sebagai muslim yang baik, dan sebagai warga negara yang baik, sebagai muslim saya taat dengan ajaran agama saya, sebagai warga negara saya terikat dengan konstitusi negara, maka kata-kata salam itu adalah sebagai syiar, simbol. Kamu bebas melakukan apapun sesuai dengan keyakinanmu, perayaan itu saya hormati eksistensinya. Karena Anda adalah warga negara, Anda tetangga saya, Anda adalah sama manusia yang hidup di bawah langit yang sama dan berpijak di atas bumi yang sama. Jadi itulah makna dari selamat Natal. Kalau selamat Natal itu diartikan bahwa saya membenarkan keyakinan itu, rasanya ini bertentangan dengan keyakinan semua agama. Itu yang pertama. Menjaga Natal. Ini kita lihat kan, ada saudara-saudara kita petugas keamanan, TNI, Polri, mungkin security yang bekerja di sana. Itu kan tidak ada dalam pandangan mereka, saya sedang menjaga ritual, kalau polisinya muslim atau TNI-nya muslim, yang bertentangan dengan akidah saya. Saya sedang menjaga hak-hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, dan itu sebatas menghargai itu, menjaga kedamaian mereka. Itu juga perintah dari agama saya. Tidak boleh diartikan itu meridhoi. Kalau semua interaksi kita dengan yang berbeda itu dianggap berikrar, nanti Mila kalau jualan kue di rumahnya, begitu ada orang PO online, tanya dulu agamanya. Karena begitu kita kirim dia kue, dia pakai makan, dia kuat, dia pakai ibadah. Apa kemudian saat saya menjual kue, makanan, beras, membangun rumah mereka, itu selalu ada dalam konteks saya membangun dan itu menjadi bagian menolong ritual ibadah mereka? Tidak. Itu adalah hak mereka secara sosial. Ini konteksnya menjaga keamanan. Jadi TNI, Polri yang menjaga malam Natal itu boleh jadi dalam tanda kutip saya katakan itu justru sedang berpahala kan, memberikan kedamaian, menjaga wajah negara Pancasila yang mayoritasnya adalah Muslim, itu tetapi non-Muslim beribadah dengan kebebasan dan tanpa rasa khawatir. Kemudian yang ketiga, Natalan. Ini dibedakan. Mana yang sosial, mana yang ibadah.
Orang sering menyamakan Natalan itu dengan Lebaran. Beda. Lebaran itu ibadah sosial, bukan ibadah ritual hubungan dengan Allah. Betul, setuju. Yang hubungan dengan Allah itu sholat subuh. Sholat Idul Fitri, sholat idnya gitu, zakatnya. Okay. Tapi kalau yang namanya Lebaran, di situ ada ketupat, kita sedang berbagi kebahagiaan, menyempurnakan ibadah Ramadan, kemudian membersihkan hubungan. Kan ini hablum minallahnya sudah dengan Lailatul Qadar, taraweh, puasa. Hablum minan nasnya, jangan-jangan sholat saya udah bagus, tapi sama tetangga buruk hubungannya. Saya perbaiki dengan itu. Maka kalau pertanyaannya seperti itu, meramaikan Natal dalam artian ikut beribadah di gereja tertentu, di rumah tertentu, yang itu adalah bagian dari ibadah, rasanya tidak. Ya, jadi saya juga tidak setuju Mbak Eva, Mila ya, kalau misalnya ada orang baca sholawat di malam Natal, karena saya juga tidak baca ingin sholawatnya di gereja gitu, itu kurang pas. Ya kan kurang pas itu. Kenapa? Itu kan juga ritual ibadah kita. Apa kita juga mau nanti ada teman-teman yang akidahnya berbeda, kemudian membacakan itu dan itu bukan menjadi bagian dari penghormatan loh. Ketika ada kalimat syahadat azan misalnya, itu kan ikrar atas Tuhan saya gitu loh. Nah, toleransi kan tidak seperti itu. Toleransi itu saya membuka hati saya kepada semua yang berbeda, sekalipun perbedaan itu menjadi sesuatu yang manusiawi. Saya tidak pernah mengganggu keyakinan orang lain. Saya membiarkan orang lain itu menjalankan ritual ibadahnya. Kalau di situ harus ada pohon Natal, harus ada lampu di depan rumahnya, misalnya karena besar menggunakan pengeras suara yang mungkin mengganggu tidur saya. Tapi saya katakan itu adalah hari bahagia mereka. Sebagaimana saya malam takbiran bertakbir, sebagaimana ketika saya mengaji di masjid sampai jam 10 malam. Nah, itu yang kita katakan toleransi. Kalau kemudian saya datang ke rumah saudara saya yang non muslim, ya, mereka sedang merayakan Natal, saya datang bukan ikut ibadahnya. Saya bilang, Bapak selamat ya, bergembira, senang bisa menjalankan ibadah, silahkan. Itu tidak ada rasanya norma agama yang mengatakan itu haram. Karena ini assalam ala nas, jaminan keselamatan atas seluruh umat manusia. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi konsep toleransi itu ada yang kebablasan, ada yang sangat rigid dan kaku. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berusaha ada di tengah-tengah ini. Jadi toleransi itu bukan kemudian tanpa batas, sebenarnya tahu batasannya, justru tahu batasannya. Atau tahu proporsinya. Proporsinya. Saya ketua RT, saya kan punya kewajiban menjaga kedamaian lingkungan saya. Maka di malam Natal saya berpatroli. Saya di malam Natal menjaga. Saya misalnya ketua umum Majelis Ulama, ya, saya diajak misalnya untuk memberikan salam, bukan menghadiri Natalannya. Guru-guru saya di Mesir itu biasa, ya, Mufti Agung Mesir, kemudian Grand Sheikh Azhar, itu kalau ada perayaan Natal malam, mereka pagi-paginya datang itu ke katedral, bertemu dengan pimpinan tertinggi Kristen Ortodok yang ada di Mesir, kemudian mereka berjabat tangan, mengucapkan selamat merayakan, bukan akidahnya, Anda jangan pernah khawatir, di tengah mayoritas Muslim, kebebasan beragama tetap kami jaga, kesejahteraan keberagaman kalian tetap kami jaga, ketertiban umum tetap kami jaga. Masya Allah. Dan itu tadi, hati itu kan ranahnya bukan manusia yang kemudian menilai ya Pak Kiai. Gitu. Dan kita juga jangan judging saya mohon juga, ya, gitu. Ini diartikan jangan ada yang genit sosial. Itu presiden, wakil presiden, panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama misalnya, atau pimpinan dalam lingkup masing-masing yang hidupnya itu beragam. Itu tidak apa-apa, sebatas memberikan salam, atau di kantornya memberikan kewenangan, ruangan itu boleh digunakan ya untuk pegawai yang memang berbeda keyakinan menjalankan ibadah. Itu tidak ada dalam pandangan yang saya dapat dari guru-guru saya, utamanya dulu di Mesir, di Syria, di Maroko, itu menjadi sesuatu yang haram. Betul. Jadi istilahnya sederhananya kalau saya tangkap Pak Kiai, udahlah kalau untuk urusan ritual ibadah kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau bagian dari tadi interaksi sosial, bagaimana menjaga toleransi, hanya sekedar mengucapkan selamat, tidak masalah. Tidak masalah. Oke, baik, Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Mahes tadi bisa dipahami, ini jawabannya insya Allah komprehensif dari Pak Kiai. Pak Kiai, dengan berakhirnya tadi jawaban, maka kita harus berpisah dulu. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih atas ilmunya hari ini, luar biasa Masya Allah. Banyak sekali pelajaran kita bisa ambil pemirsa.
Tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.